Ya. Nah, ya. Jadi yang namanya judul itu sudah bisa menggambarkan isinya itu nanti apa. Ya, sehingga judul itu terdiri dari 3 bagian. Satu masalah, yang kedua metode, yang ketiga tujuan. Masalah, metode, dan tujuan. Nah, analisis persediaan berarti nanti ini membahas tentang adanya masalah di persediaan. Persediaan bahan baku. Metode penyelesaian masalahnya pakai apa? Pakai min, max, dan EOQ. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa nih? Nah, yang belum ada tujuannya. Yang belum ada tujuannya. Ya. Misalkan Berarti untuk minimasi biaya, untuk ketepatan atau untuk keamanan safety stock dan sebagainya itu namanya tujuan. Terus ini biasanya di sini ada tambahan studi kasus di PT Pupuk Kalimantan Timur di sini nih studi kasus gitu ya. Karena kita kan berbasis studi kasus. Jadi kamu ngamati pengamatan di lapangan, terus memunculkan ini kemudian untuk penerapan di sini karena masalahnya ada di departemen apa nih inventory PT Pupuk Kalimantan Timur. Min max itu untuk apa toh? Kamu tahu enggak min max? Min max itu tahu enggak untuk apa min max? menjawab Pak, setahu saya min-max itu untuk mengetahui minimal stok yang harus ada di inventory dan maksimal stok yang ada di inventory. Nah, terus kaitannya dengan EOQ apa? Seperti itu, Pak. Kalau untuk di laporan ini, saya menggunakan 2 metode itu untuk melakukan perbandingan total inventory cost-nya. Jadi nanti untuk total inventory cost-nya dicari yang paling rendah itu dari metode yang mana. Ya, maksudnya dari min max itu untuk apa? Terus kamu teruskan dengan EOQ itu kaitannya seperti apa? Logik kamu kayak apa nih logikanya? Kalau untuk kaitannya sebenarnya kalau dari perusahaan kemarin itu metode yang digunakan untuk pengendalian persediaan itu kan min-max, Pak. Lalu kalau saya lihat dari laporan-laporan lain yang ada di perusahaan itu juga dia membuat perbandingan antara metode min-max dan juga metode lainnya. Nah, misalkan lainnya apa yang sudah kemarin kamu baca? Jadi biar tahu itu ada yang menggunakan silver mill, Silver lalu mill. juga ada menggunakan EOQ, ada POQ juga, satunya itu MRP, Pak. Oh, MRP itu untuk perencanaan produksi. Ya, jadi kamu harus sebenarnya intinya itu dianalisis ya. Kalau metode itu sebenarnya semua rumus atau semua teknik itu kalau dimasukkan data pasti keluar angka. Tapi sebenarnya bukan bukan itu, ya itu juga ada yang lebih penting daripada itu yaitu kenapa kok kita pakai ini, kenapa kok kita pakai mismatch dan kenapa kok dilanjutkan economic objectivity. Ini dilanjutkan atau terpisah? Min max dan EOQ itu min max kemudian dilanjutkan EOQ atau dua metode ini terpisah penggunaan. Untuk 2 metode ini penggunaannya bersamaan, Pak. Bersamaan, berarti terpisah ya? Iya. Terpisah. Nah, Iya. kalau terpisah, fungsi dari min max itu untuk apa? EOQ itu untuk apa? Enggak usah dimatikan anunya. Mic-nya enggak usah dimatikan karena yang bimbingan kan kamu. Nanti yang saya tanyakan kamu. Saya biar tahu alurnya itu untuk apa itu. Kalau min max itu fungsinya untuk apa? EOQ itu untuk apa?
kalau untuk hasil akhirnya untuk mengetahui yang total inventory cost-nya itu, Pak? Enggak, masing-masing, bukan langsung hasil akhir. Ketahui dulu, jadi kita harus tahu alat ini mau digunakan untuk apa sih, gitu. Kenapa kita pakai alat ini, gitu. Jadi misalkan kalau kita makanan ada garpu, ada sendok, gitu. Garpu untuk apa nih? Karena ada fungsinya sendiri. Itu juga bersamaan. Sendok juga ada fungsinya sendiri. Artinya tidak sendok dulu baru garpu, tapi dua-duanya bareng juga bisa. Karena memiliki fungsinya masing-masing. Itu. Jadi kalau min-max itu fungsinya untuk apa? Ya oke ini untuk apa? Gitu. Sedang tujuan kita itu apakah harus menggunakan dua itu maksudnya gitu. Jadi kalau bisa satu kenapa harus pakai dua? Kalau dua berarti kan ada fungsi masing-masing yang hanya bisa diselesaikan untuk saat ini ya yang hanya bisa diselesaikan dengan metode itu, metode mix-max dan metode FE. Nah di penelitianmu ini walaupun masih belajar ya ini kan belajar meneliti ini belajar meneliti juga harus tahu itu dalam kasus pengendalian persediaan itu min max itu untuk apa dan LG itu untuk apa. Kalau min max itu untuk apa min max? Nah, kalau dari pemahaman saya, min-max-nya itu buat mengetahui minimum stok yang harus ada di persediaan dan juga maksimum stok yang ada di persediaan. Jadi biar mengurangi overstock. Ya. Gitu, Pak. Terus sedangkan LG untuk EOG-nya untuk EOG-nya untuk apa EOG-nya? EOG-nya untuk mengetahui jumlah persediaan yang ekonomis. mengetahui jumlah pemesanan ya, bukan jumlah persediaan ya, tapi jumlah pemesanan. Jumlah pemesanan yang paling ekonomis ya. Berapa toh yang jumlah yang harus kita pesan agar apa? Agar Persediaannya itu tidak berlebih atau kurang. tidak berlebih atau kurang ya. Jadi fungsi dari LK adalah melakukan pemesanan yang ekonomis agar inventory atau bahan baku yang ada di gudang itu tidak berlebih atau tidak kekurangan, juga mengamankan safety stock. Nah ini tadi nyambungnya ke min max tadi kira-kira sama nyambungnya gimana nih? Gitu. Sebenarnya di itu ya. Hilang ya. Ya. Terus oh, oke sudah. Nah ini diganti nanti pakai NIP ya, bukan NIK. NIP nanti banyak lah, banyak temenmu banyak NIP. Yang awalnya 1979, kalau Pak Sadi kan 1971. Kalau saya 1979. Ini ya. Nih tak kasih. Ya, ini. Ini ya nanti. Terus plagiasi ya. Plagiasi nanti kamu sebelum kamu dicek dulu ya. Kamu cek pakai cek plagiarism. Di Google banyak, di kamu browser banyak.
Atau kalau kamu punya Turnitin banyak. Yang dicek apa? Cukup landasan teorinya saja. Oh iya, baik, Pak. Landasan teori yang di bab 2. Kalau semua nanti kemungkinan ya tidak memenuhi syarat. Rata-rata laporan umum itu sama. Hanya beda kata-kata tok saja. Tapi rata-rata sama. Nanti kalau semua dicek tidak memenuhi syarat. Usahakan kurang dari 20%. Ya. Kalau dicek semuanya biasanya lebih dari itu. Sehingga yang dicek cukup yang landasan teorinya saja. Yang landasan teori yang bab 2 ya. Terus kantor pengantar. Ya. Nah, jadi gini ini. Nih ya. Jadi yang ini mulai dari ini 1 ini berada tepat di bawah angka 1 ini. Nah, ya. 1 ini berada tepat di bawah 1 ini. Nah, itu. Sama nanti yang bawah juga iya. Gitu ya. Paham ya? Kemudian yang ini, yang menjorok ini tepat berada di bawahnya sini. Ini ya, yang ini 1, 2, 1, 2 ini tepat di bawahnya sini. Gitu. Paham ya? Nah, terus. Terus, ya saya kira kalau laporan umum biasanya sama. Tiba-tiba ke sini. Tiba-tiba ke sini. Daftar pustaka ya, daftar. Abstrak. Ya. Abstrak itu terdiri dari 3. Wah, masih awam ini. Ini ya, abstrak itu terdiri dari 3 paragraf. 3 paragraf. Paragraf 1 itu untuk masalah, menceritakan tentang masalah yang ada di perusahaan. Paragraf yang kedua itu berisi metode penyelesaian masalah. Paragraf yang ketiga adalah hasilnya. Ya. Sehingga ini nanti dipecah, ya, dipecah jadi 3. Paragraf 1 masalah, paragraf 2 metode, paragraf 3 hasil. Tentu saja ini untuk bab 2 ya. Kemudian cara penulisan. Abstrak itu cara penulisannya fontnya 11 ya, fontnya 11 spasi 1, diingat-ingat atau ditulis lah. Fontnya 11 spasi 1 terus miring ya, terus tidak lebih dari 250 kata. Kata kunci nanti di bold, dihitamkan, tidak boleh lebih dari minimal 3 sampai 5 suku kata. 5 sampai istilah. 3 sampai 5 istilah. Izin bertanya, Pak. Untuk abstrak ini kan tadi ada 3 paragraf ya, Pak. Masalah, metode, dan juga hasil. Lalu untuk tiap-tiap paragraf ini ada minimal berapa kalimatnya atau bagaimana ya, Pak? Ya, kalau minimal kalimat yang namanya paragraf itu tidak boleh hanya 1 kalimat ya pasti. Jadi minimal kalimat ya 2 kalimat. Ya.
Paham ya? Nah, kita hapuskan dulu. Izin bertanya lagi, Pak. Untuk bagian hasilnya itu output yang diharapkan dari penerapan metode tersebut atau bagaimana ya? Jawaban dari tujuan masalah. Jadi kalau bentukmu analisis ya berarti hasil analisis. Hasil analisis dari penggunaan metode min-max dan EOG. Bukan saran ya, bukan saran hasilnya. Bukan saran. Oh, ya, baik. Tapi hasil dari penggunaan min-max dan EOG hasilnya. Itu kemudian abstrak yang bahasa Inggris itu nanti di halaman 2, jangan jadi satu halaman. Ya. Terus laporan umum nggak, laporan biasanya gambar sama lah. Yang pasti kalau penulisan laporan lebih mungkin ke cara penulisan saja. Jadi kalau penulisan itu setiap kalimat awalnya dengan subjek. Intinya subjek predikat objek lah. Nah ini. Ini jadi begini. Di agar sebenarnya untuk memudahkan pembaca itu mengetahui ini posisinya di mana sih. Kalau ini memang bukan subjudul atau ini menyebutkan tentang poin-poin, sebaiknya dibedakan. Kalau di sini sudah angka, ya sini sudah angka ini sebaiknya huruf A kecil, B kecil, dan seterusnya. Kecuali dia menyebutkan urutan, tidak apa-apa. Tapi kalau ini menyebutkan list, saya menjalankan bisnis, mengoptimalkan kan tidak harus urut. Nah itu pakai karakter A, B, C, D. Nah ini kalau mau ya ini ubahnya begini. Jadi ini nanti yang A kecil, kemudian yang dalamnya itu bisa pakai 1 kurung 1 kurung 2 kurung 3 kurung dan seterusnya. Jadi selang-seling lah. Selang-seling kalau ini udah angka, sini huruf, nanti masuk angka lagi. Tinggal dibalik ya. Ini tidak boleh judul tercatat di halaman sebelumnya. Nanti diturunkan di sini ya. Terus dan seterusnya gitu cara penggunaan. Nah ini juga harus seragam. Ya. Kalau tadi sudah menjorok di semuanya, berarti ini nanti menjorok di semuanya. Jadi gini. Sebagai Kalimantan dan ini nanti seperti ini nih. Nah, sini. Nanti rata sini semuanya. Gitu. Jadi Kalimantan, BA, Agro ini nanti kesinikan semuanya. Nah, terus proses produksi. Jangan ada lembar kosong. Ini nanti kalau mau ngasihkan pembatas, nanti di draftnya saja. Tapi nanti pergantian antara laporan umum dan laporan khusus. Untuk di laporan khusus, di laporan umum, tidak usah pakai pembatas. Jadi tidak ada halaman kosong. Berarti untuk antar bab tidak perlu ada pembatas ya? Tidak usah, tidak ada. Skema proses produksi. Ini dari sana atau kamu gambar sendiri? Itu ngambil sumber di laporan sebelumnya, Pak. Dari sana? Iya. Sudah. Ini maksudnya resmi tidak dari sana atau buatan sendiri itu, buatan penulisnya laporan itu? Pembuat dari penulis itu, Pak. Oh ya sudah. Karena ini salah ini.
pembuatan seperti ini salah. Skema ini salah. Cara penulisan ini salah. Jadi beda antara proses dan entitas. Ya, kalau kotak ini kan menggambarkan proses nih, proses. Ini kan juga proses pekerjaan gitu kan. Sedangkan ini kan entitas, ini bukan proses. Kalau 10 menit lagi habis ya. Iya, Ini betul, coba nanti diteliti lagi ya, dibedakan antara entitas dan proses. Kalau mau dibenahi, nanti sekaligus kamu bisa benahi yang punyanya laporan tadi. Ini salah tadi. Oh ya, baik Pak. Terus saya langsung aja laporan khususnya aja. Nah, tinggal 10 menit habis nanti waktunya. Nah ini kalau ini asli sana pasti. Iya, benar Pak. Seperti ini tidak terbaca, mending nanti jadi satu lembar sendiri. Yang lembar yang landscape. Kan kita pengennya kan terbaca, tapi kan tidak terbaca kalau seperti ini. Jadi informasi yang kita sampaikan tidak sampai, karena teknis. Kalau yang panjang nanti pakai landscape. Laporan khusus, ya, nah ini udah benar. Kalimat yang menunjukkan kalimat, oh di latar belakang jangan ada teori, ya. Menurut Yanmik ini nanti dikeluarkan. Terus jangan mengawali kalimat dengan kata sambung. Ini kan ada agar, proses itu jangan ada. Apabila ini tidak boleh ya. Sedangkan jadi bukan kayak kita menulis cerpen, ya. Tapi selalu awali dengan subjek. Ini kalimat yang menunjukkan masalahnya mana nih? Yang ada masalah di persediaan. Mulai dari paragraf terakhir itu. Yang mana? Ini? Iya. Bukan, ini belum ada nih. Belum ada kata-kata yang menunjukkan masalah di inventory. Ini sistem ini bertujuan menghindari kekurangan dan jadi terjadinya kekurangan dan kelebihan yang selama ini terjadi di sana. Biasanya yang paling sering terjadi itu di sini. Di latar belakang masalah yang belum ada data yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan yang pernah terjadi. Nah ya, berarti ini nanti yang ini nanti dihilangkan ini. Yang ini dihilangkan, diisi, kamu isi data tentang kelebihan atau kekurangan yang pernah terjadi. Ya, kelebihan atau kekurangan, persediaan yang pernah terjadi di sini. Sehingga masalah ini perlu diselesaikan dengan asumsimu menggunakan min max dan EOQ. Itu logika urutannya seperti itu. Paham enggak maksudnya? Paham ya? Paham ya? Nah, jadi urutannya di sini masalah, di sini kamu berikan solusinya yaitu dengan menggunakan min max dan EOQ. Rumusan masalah itu awalnya dengan bagaimana? Bagaimana? Nah, ini nanti saat berjalan ini bukan rumusan masalah itu bagaimana? Bagaimana mengendalikan? Tidak usah semuanya tetap ada di koridornya sini ya. Bagaimana pengendalian persediaan bahan pokok NPK pada PT? Ini bagaimana pengendalian persediaan bahan pokok NPK pada PT Kalimantan Timur?
Ya, rumusan masalahnya di situ. Nah, boleh untuk meminimalkan total inventory cost. Berarti nanti kalau ini mau dicantumkan, di judul juga harus dicantumkan analisis persediaan NPK pada PT Pupuk Kaltim ya, dengan menggunakan Minmax dan EOG untuk meminimalkan total cost inventory. Tapi karena kamu cantumkan ini berarti kamu harus tahu cost yang ada di sana. Ya, ini rumusan masalahnya benahi. Terus rumusan masalah ini nanti menjawab di sini tujuannya adalah biar terkendali. Ya, total inventory-nya jadi minimal, terus tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan, memiliki safety stock yang cukup. Manfaat penelitian ada dua, untuk perusahaan dan untuk perguruan tinggi atau universitas. Nah, habis belum ya waktunya ya. Oke, landasan teori, oke. Usahakan ini nanti yang akan cek plagiarisme. Nanti kalau habis kita sambung minggu depan. Cek plagiarisme, terus usahakan citasi itu, referensi itu usahakan terbaru 5 sampai 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir lah. Usahakan. Nanti tidak boleh awali dengan kata sambung ya. Semuanya SPO, yang miring harus dimiringkan, sedangkan ini tidak boleh pakai ganti dengan subjek. Tadi saran saya kalau ini udah angka, di sini huruf. Terus seperti itu, hanya semuanya dalam rangka untuk memudahkan pembaca dalam memahami apa yang kamu tulis. Tentunya saya kira itu aja udah cukup banyak yang kamu koreksi lah. Koreksi. Nanti sekaligus, oh ini ya. Objek ini disusun dalam bentuk kalimat, bukan dalam bentuk kayak identitas itu enggak. Ya. Disusun dalam bentuk kalimat. Objek penelitian, nama ini alamnya di sini itu dalam bentuk kalimat, bukan dalam bentuk identitas rincian seperti ini. Metode pengumpulan data. Masih ada 2 menit ya hasil dan pembahasan. Kamu hitungnya tak lewati aja yang mana hasilnya. Hasilnya di halaman berapa? Hasilnya ada di halaman 109, Pak. 109. Nanti disamakan hurufnya ya. Ini samakan. Untuk fontnya ya, Pak ya. Fontnya disamakan, oh. Baik. Fontnya disamakan. Belum habis waktunya ini, tinggal 1 menit. Mana 109 ini ya? Min-max-nya 39. Gimana bacanya ini? Maksudnya gimana? 396 itu total inventory cost Total inventory cost-nya dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Kalau EOG, berarti ini kamu membandingkan. Iya, Pak. Membandingkan buat tahu total inventory cost-nya yang paling rendah itu menggunakan metode apa. Metode, oh alah. Ya Allah. Kamu itu. Ya berarti nanti enggak usah pakai min-max, sudah langsung EOG aja. Oh iya, Pak. Ya kan min-max kan sudah dari sana. Iya.
Ya, kamu pakai OKI, udah pakai OKI itu ya. Analisis pengendalian persediaan dengan menggunakan metode ekonomi